Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Prayogo Pujiono MKom dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Ika Zahra, Ellen Julie, dan Dewi Mariam selaku pemateri nanti yang akan memaparkan materi mengenai Kahoot, dan saya sendiri sebagai moderator. Di sini kita akan belajar mengenai Kahoot. Untuk awalnya kita akan memulai dari pembelajaran interaktif penuh kegembiraan. Selamat datang dalam presentasi kami mengenai Kahoot, sebuah platform pembelajaran inovatif yang mengubah cara kita belajar. Kami akan menjelajahi bagaimana Kahoot dapat menjadikan proses belajar lebih menarik, interaktif, dan tentunya lebih efektif. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu Kahoot. Nah, Kahoot ini adalah platform pembelajaran berbasis permainan atau game based learning yang merevolusi cara guru mengajar dan siswa belajar. Nah, dengan Kahoot ini guru dapat membuat kuis interaktif secara online yang menantang dan menyenangkan. Nah, siswa juga dapat berpartisipasi dengan mudah menggunakan perangkat pribadi mereka seperti ponsel, laptop, terus tablet. Nah, hanya dengan memasukkan kode PIN nanti yang diberikan, nanti konsepnya itu adalah play to learn, yang menjadikan Kahoot ini sebagai alat yang sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan daya saing dalam suasana belajar. Nah, kita masuk ke fungsi Kahoot. Fungsi Kahoot di sini ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi. Melalui permainan interaktif, Kahoot memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengubah suasana kelas menjadi lebih dinamis. Nah, terus ada fungsi yang kedua, yaitu adalah evaluasi cepat, yang mana guru dapat dengan mudah melakukan evaluasi pemahaman siswa secara real time, memungkinkan penyesuaian pengajaran yang cepat dan tepat. Terus poin yang ketiga yaitu adalah memahami materi. Nah, kuis yang menyenangkan ini dapat membantu siswa mencerna dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik, dan metode hafalan yang jauh dari metode hafalan yang membosankan. Nah, terus yang poin keempat itu ada meningkatkan motivasi. Nah, elemen kompetisi, skor, dan papan peringkat menumbuhkan semangat belajar yang sehat dan memacu siswa untuk berusaha lebih baik. Terus yang terakhir itu ada pembelajaran adaptif, yaitu fleksibel digunakan dalam pembelajaran daring atau online maupun luring atau offline, menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan belajar. Terus di sini ada juga kelebihan dari Kahoot itu sendiri. Yang pertama itu adalah gratis dan mudah digunakan. Nah, aksesibilitas adalah kunci. Nah, Kahoot ini menawarkan banyak fitur gratis dan antarmuka yang intuitif, memungkinkan siapa saja untuk memulai dengan cepat. Terus yaitu adalah tampilan menarik dan ramah penggunaan. Nah, desain visual yang cerah dan interaktif membuat pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan, menarik perhatian siswa dan dari berbagai usia. Terus selanjutnya adalah fleksibel untuk berbagai mapel. Nah, Kahoot ini dapat diadaptasi untuk hampir semua mata pembelajaran dari matematika hingga sejarah. Terus yang keempat itu ada laporan hasil yang dapat diunduh. Nah, setelah sesi, guru bisa mengubah laporan detail untuk analisis kinerja siswa, nah membantu dalam identifikasi area kekuatan dan kelemahannya. Terus yang terakhir adalah mendorong kolaborasi dan kompetisi, yang mana platform ini secara unik menyeimbangkan antara semangat kompleksitas kompetisi individu dengan kesempatan untuk belajar secara kolaboratif dalam tim.
Oke, sekian, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni terkait kekurangan Kahoot. Di sini ada beberapa kekurangan, yakni yang pertama membutuhkan koneksi internet stabil. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Lah, tanpa itu pengalaman bermain Kahoot bisa terganggu, terutama di daerah dengan infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Sehingga untuk menggunakan Kahoot ini harus dipastikan koneksi internet itu sendiri harus stabil. Kemudian yang kedua yakni terlalu kompetitif. Meskipun kompetensi bisa memotivasi bagi siswa yang kurang percaya diri, namun tekanan untuk meraih skor tinggi dapat menyebabkan kecemasan dan mengurangi fokus pada pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu waktu menjawab yang singkat. Waktu yang terbatas untuk menjawab terkadang bisa menjadi tekanan bagi beberapa siswa, terutama mereka yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir atau membaca pertanyaan dengan cermat. Nah, ini mungkin bisa diakali oleh guru dengan memberikan waktu yang agak lebih lama ketika membuat kuis gitu. Kemudian yang keempat yakni fitur terbatas pada versi gratis. Nah, versi gratis Kahoot memang sangat berguna, namun beberapa fitur lanjutan yang lebih canggih hanya tersedia pada langganan berbayar, membatasi pengalaman pengguna tanpa biaya. Next. Kemudian ada fitur-fitur utama Kahoot. Dalam Kahoot sendiri ini menawarkan beragam fitur interaktif untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan menarik. Berikut adalah beberapa fitur inti yang sering digunakan. Yang pertama yaitu fitur kuis, yakni pertanyaan pilihan ganda klasik dengan opsi penambahan gambar atau video untuk konteks visual. Kemudian yang kedua yakni true false atau benar atau salah, di mana ini adalah format pertanyaan sederhana untuk menguji pemahaman dasar dengan cepat. Kemudian yang ketiga puzzle, fitur yang menantang siswa untuk menyusun urutan jawaban yang benar dan melatih kemampuan berpikir logis siswa. Kemudian yang keempat yakni poll, yang digunakan untuk survei atau pengumpulan data tanpa penilaian, ideal untuk memulai diskusi. Kemudian yang kelima yaitu slides, memungkinkan guru untuk menyisipkan slide berisi penjelasan materi di antara pertanyaan kuis, mirip dengan presentasi. Jadi ketika mungkin sang guru memberikan pertanyaan, itu guru bisa menyisipkan slide yang berisi penjelasan dari jawaban dari soal tersebut. Kemudian yang keenam yaitu report, yakni menyediakan laporan detail tentang kinerja siswa setelah permainan dan bisa diunduh untuk analisis lebih lanjut. Kemudian langkah mudah menggunakan Kahoot. Mengintegrasikan Kahoot ke dalam pengajaran ini sangatlah mudah dengan langkah-langkah sederhana yang bisa diikuti, yakni yang pertama buat akun Kahoot. Prosesnya yang pertama yaitu kunjungi kahoot.com dan daftar untuk akun guru gratis. Prosesnya cepat dan mudah. Nah, di sini guru itu bisa mencoba pakai akun premium gratis gitu. Kemudian yang kedua, mulai membuat kuis. Yang pertama yaitu pilih opsi create untuk memulai proyek kuis baru Anda. Kemudian bisa memilih dari berbagai template atau memulai dari nol. Jadi di Kahoot ini kita bisa memulai dari nol atau kita bisa meniru menggunakan template orang lain gitu. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini tulis pertanyaan Anda, kemudian tambahkan pilihan jawaban. Kemudian yang keempat yaitu atur kustomisasi kuis, yakni sesuaikan pengaturan seperti waktu menjawab, berapa detiknya gitu. Kemudian poin untuk setiap pertanyaan, di mana poin tersebut bisa digandakan atau yang lainnya, dan tambahkan gambar atau video untuk memperkaya kuis. Kemudian yang kelima yaitu selesaikan dan simpan. Setelah semua pertanyaan selesai, klik done untuk menyimpan kuis Anda. Kemudian yang keenam yaitu memulai permainan, di mana saat siap bermain klik start, Kahoot akan menghasilkan kode PIN yang perlu dibagikan kepada siswa. Jadi nanti yang
perlu dibagikan kepada siswa hanya kode PIN-nya saja. Kemudian yang ketujuh, siswa bergabung. Nah, siswa membuka aplikasi Kahoot atau situs webnya, kemudian memasukkan kode PIN dan nama panggilan mereka untuk bergabung. Kemudian yang kedelapan yaitu unduh laporan evaluasi. Setelah permainan selesai, unduh laporan detail untuk menganalisis kinerja siswa atau mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi nanti guru bisa menganalisis dari laporan evaluasi ini, menganalisis bagaimana kinerja siswa. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya tips menggunakan Kahoot agar lebih efektif. Yang pertama ada menyesuaikan waktu saat menjawab, yaitu memastikan durasi menjawab sesuai dengan tingkat kesulitan soal dan kompleksitas materi. Nah, ini akan memberikan semua siswa kesempatan yang adil. Yang kedua, menggunakan gambar dan video. Visualisasi dapat sangat membantu pemahaman dengan menyisipkan gambar atau video yang relevan untuk memperjelas konteks soal dan membuatnya lebih menarik. Yang ketiga ada sisipkan sesi diskusi. Jadi bukan hanya bermain, tetapi setiap pertanyaan luangkan waktu untuk berdiskusi tentang jawaban yang benar dan mengapa. Memperdalam juga pemahaman siswa. Yang keempat ada analisis dengan fitur laporan, yaitu memanfaatkan laporan Kahoot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sulit atau area materi yang belum dikuasai siswa. Nah, ini membantu Anda membantu guru menyesuaikan pengajaran berikutnya. Yang kelima ada menghindari terlalu banyak soal. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jadi, jumlah soal yang terlalu banyak dapat membuat siswa kelelahan dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Ini contoh penggunaan Kahoot di kelas. Ada berita sebelum materi dimulai, ada post test setelah pembelajaran, ada review materi ujian. Bisa untuk mereview materi ujian, ada untuk ice breaking, untuk memulai pembelajaran. Yang terakhir ada kegiatan evaluasi kelompok. Fitur-fitur Kahoot yang lebih lengkap dari yang pertama tadi ini lebih spesifikan, yaitu ada type answer. Siswa bisa mengetik jawaban sendiri. Yang kedua ada word cloud yang mengumpulkan kata dari peserta. Yang ketiga ada open-ended question, siswa menjawab dengan kalimat bebas. Yang keempat ada brainstorm, peserta mengirim ide lalu di-vote oleh teman sekelas. Selanjutnya ada interaktif mode, memberikan umpan balik real time dan pengalaman yang imersif. Selanjutnya ada team mode, memungkinkan siswa bermain secara tim. Jadi di Kahoot itu ada fitur bisa bermain secara kelompok. Selanjutnya ada randomizer, mengacak urutan pemain dan pertanyaan untuk menjaga kejutan dan kesegaran. Selanjutnya juga ada music and theme settings, menyesuaikan suasana permainan agar lebih fun dan sesuai dengan tema pelajaran. Jadi di Kahoot itu kita bisa milih setting sendiri. Sebagai pembuat Kahoot kita bisa milih setting dan bisa memainkan musik di saat permainan dimulai. Ada Asynchronous Kahoot atau challenge mode, siswa dapat mengerjakan kuis kapan saja tanpa sesi live. Nah, ini berarti cocok untuk mengerjakan di rumah. Nggak harus dimulai dari gurunya, tapi bisa disimpan kapan aja, yang penting punya linknya atau punya kodenya. Yang terakhir ada reports and analytics, yaitu menyediakan laporan hasil permainan dalam format Excel yang memungkinkan analisis data akan lebih mendalam dan lebih mudah untuk dilakukan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.